Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam persiaran hidup hendaknya kita berani membaca, mendengarkan, serta melaksanakan sabda Allah di dalam persiaran hidup kita, sehingga kita benar-benar mampu menghayatinya di dalam kebijaksanaan dan bukan di dalam ketergesaan yang selalu mendatangkan duka cita mendalam di dalam hidup kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau senantiasa membimbing kami melalui sabda-Mu. Semoga kami semakin tekun mendengarkan dan melaksanakan kehendak-Mu agar mampu hidup bijaksana di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, di dalam permenungan hari ini kita diajak untuk merenungkan apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui sabdanya dari kitab Amsal. Dijelas dikatakan di sana, mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang jahat adalah dosa. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Saudari-saudaraku, di dalam ayat ini kita kembali diingatkan untuk berani bercermin sebelum kita menyombongkan diri, sebelum kita menjadi congkak. Di dalam persiaran hidup kita diajak untuk terus belajar supaya semakin rendah hati, semakin menyadari ketidaktahuan. Karena dengan belajar mestinya kita semakin menjadi sadar bahwa semakin banyak sebenarnya kita tidak tahu yang perlu kita pelajari, yang perlu kita dalami di dalam persiaran hidup kita. Akhirnya apa? Ketika kita menyombongkan diri dan membuat hati kita menjadi congkak, kita enggan menjadi untuk belajar. Kita menjadi orang yang malas, orang yang tidak mau mengosongkan diri untuk berproses dan menemukan hidup yang baru. Akhirnya apa? Akhirnya kita mulai berbohong. Akhirnya kita membuat kalimat-kalimat yang penuh dusta. Tetapi hari ini kita diajak melalui kitab Amsal untuk belajar bercermin, melihat kelebihan dan kekurangan diri, agar kita menjadi bijaksana di dalam mengambil langkah, di dalam mengambil keputusan, di dalam menentukan arah kehidupan di dalam persiarahan hidup kita. Jelas dikatakan di sana, rancangan orang rajin mendatangkan kelimpahan. Rancangan orang yang rajin dan mau belajar, mau mengevaluasi dan bercermin diri, ia mampu mendatangkan mukjizat bahkan berkat di dalam hidupnya. Tetapi dikatakan bahwa orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Karena biasanya orang-orang yang tergesa-gesa di dalam mengambil keputusan kadang kurang bijaksana, kadang merasa diri paling benar, melihat dari sisi subjek, menurut saya, menurut Anda, dan bukan menurut semua orang yang sifatnya objektif. Akhirnya keputusan atau arah langkah menjadi tidak bijaksana dan justru menunjukkan kelemahan serta kekurangan kita. Kita diingatkan dan diajak di dalam Injil Lukas hari ini. Kita diajak untuk mendengarkan, membaca, mendengarkan, dan melaksanakan. Sebagaimana dikatakan oleh Yesus di dalam Injil Lukas hari ini. Ibu dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Bukan mereka yang tampil sok religius, bukan mereka yang tampil sok dekat dengan Tuhan,
bukan mereka yang di pinggir jalan berteriak-teriak atas nama Allah, tetapi mereka yang membaca, mendengarkan, dan melaksanakan di setiap persiarahan hidupnya. Mari kita bercermin melihat diri kita. Sudahkah kita membaca, mendengarkan, dan melaksanakan di dalam hidup kita? Ataukah kita hanya pandai merangkai kata-kata yang begitu religius, yang begitu indah, yang begitu menawan, tetapi tingkah laku kita jauh dari buah-buah apa yang kita imani? Bahkan justru kata-kata kita membuat diri kita berdusta kepada sesama. Saudari, saudaraku, adik-adik sekalian, dimanapun Anda berada, mari kita belajar menjadi saudara Tuhan Yesus dengan membaca, mendengarkan, dan melaksanakan sabdanya. Mengatakan percaya tidak hanya di mulut, tetapi dengan hati dan melaksanakannya di dalam hidup nyata. Semoga kita dimampukan untuk selalu melaksanakan sabda Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, ketika kita melihat cermin, kita benar-benar melihat diri kita apa adanya. Mari kita bercermin, berani melihat kekurangan dan mengevaluasi agar kita belajar menjadi lebih baik, tidak tergesa-gesa, tetapi dengan bijaksana, sehingga apa yang kita ambil, apa yang kita tentukan untuk arah langkah hidup kita bukan menjadi sesuatu yang sia-sia, tetapi sesuatu yang bermakna dan berguna bagi hidup kita. Selamat beraktivitas, semoga Tuhan memberkati. Amin.